Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies, saya berani. Melawan Pak Ridwan Kamil. Ya, saya. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Sebelum kita kupas tuntas soal fakta menarik hasil survei digital, ya, survei digital terbaru Pilkada Jakarta 2024, izinkan Sewot TV kembali mereview, ya, soal dugaan retaknya koalisi partai pengusung Anies Baswedan dan munculnya Kaisang Pangarep di bursa Pilgub Jakarta dengan busung dada serta terang-terangan mengatakan bahwa dirinya cukup berani untuk melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 ini. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, koalisi partai pengusung Anies Baswedan yang tak kunjung terbentuk, ya kan, ini memunculkan wacana dari sejumlah elit koalisi Indonesia Maju atau KIM yang hari ini sudah jadi KIM Plus, gitu kan. Nah, gagasan pembentukan koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, ini terus bergulir untuk diwujudkan oleh kubu Prabowo Gibran. Nah, benarkah ada skenario menjegal Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta, juga menjegal Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Nah, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, beliau mengatakan meski sudah mengantongi dukungan dari PKS dan Nasdem serta akumulasi jumlah kursi kedua partai tersebut di DPRD Jakarta, gitu kan, sudah pula memenuhi ambang batas pencalonan di pemilihan Gubernur Jakarta, tiket Anies maju di Pilkada Jakarta belum bisa dipastikan. Kabarnya begitu, Sobat Sewot. Mengapa muncul dugaan adanya skenario menjegal Anies, ya? Di tengah koalisi parpol pengusung Anies yang tak kunjung terbentuk dengan solid dan nyata, gitu kan, muncul beberapa wacana dari sejumlah elit koalisi Indonesia Maju. Koalisi parpol pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Gibran Raka Buming Raka, ya, untuk membentuk KIM Plus di pemilihan Gubernur Jakarta ini kian mencuat di permukaan masyarakat Jakarta. Nah, Anies juga memastikan dirinya terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk Partai Gerindra, ya, meskipun Anies enggan menjelaskan secara detail isi komunikasi yang dilakukan itu, apakah untuk membicarakan KIM Plus tersebut atau pembicaraan lain terkait dengan koalisi yang sampai hari ini di kubu Anies masih belum terbentuk, Sobat Sewot. Nah, Anies Baswedan, Kaisang Pangarep dan Ridwan Kamil ini memperoleh eksposur dominan berdasarkan survei digital di Pilkada Jakarta yang dilakukan oleh Politico Digital Insight Institute atau PEDAS pada tanggal 1 April hingga tanggal 15 Juli 2024 ini. Dari hasil survei digital media monitoring mereka, gitu kan, terlihat ada 3 nama yang memperoleh ekspos dominan, yakni Anies Baswedan, Kaisang Pangarep dan juga Ridwan Kamil. Begitu kata Anthony Leong di Jakarta kemarin. Nah, Anthony menjelaskan, Sobat Sewot, bahwa Anies Baswedan ini memiliki eksposur paling dominan dengan jumlah 74.186, ya, berkat deklarasinya sebagai calon gubernur Jakarta. Sedangkan Kaisang ini menduduki peringkat kedua dengan eksposur sebanyak 33.584 yang didorong oleh aktivitas belusukan di berbagai wilayah Jakarta hingga pakai baju koko Islami, dan juga sampai kemarin terbesit atau bukan terbesit lagi, Kaisang ngomong, gitu kan, kita mau istikharah, gitu. Nah, kalimat istikharah dari Kaisang ini ditertawakan publik, gitu. Nah, Sobat Sewot, Ridwan Kamil atau yang
akrab kita sapa dengan Kang Emil, ini mendapatkan exposure sebesar 19.636 ya, terkait pemberitaan tentang kemungkinan dirinya masuk dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Nah, meskipun Golkar lebih mengarahkan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat karena elektabilitasnya yang masih rendah di Jakarta misalnya, tapi kemarin sudah ngusung Bang Deddy Mulyadi tuh. Nah, jadi sentimen misalnya, kita lihat sentimen analisis ya, Mas Anies Baswedan itu memperoleh 51.854 sentimen positif, 9.317 sentimen negatif, dan 13.015 sentimen netral dari total 74.186 exposure. Kemudian Kaisang Pangarep Sobat Sewot ini 17.941 sentimen positif, 10.000 sentimen negatif, jadi tinggal 7.000 yang positif. Kemudian 5.000, sekitar 5.000 sentimen netral, jadi total 33.000 lebih lah ya. Sementara Ridwan Kamil Sobat Sewot 13.000 sentimen positif, kemudian dipotong 3.127 sentimen negatif dan 2.922 sentimen netral dari total keseluruhan 19.636 exposure. Anthony banyak menjelaskan hal tersebut Sobat Sewot, tapi sebelum kita kupas tuntas soal survei digital terbaru Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Kaisang Pangarep, oke, kita simak dulu informasi dan kita beri reaksi sepedas-pedasnya buat beberapa informasi hari ini yang sedang tren di media sosial. Oke, kita lihat seperti berikut ini. Saya berani jamin kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa tidak? Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list gak sesuai tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kimples berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan mungkin. Awas jalannya, awas dia, kalau dagangan, awas, hati-hati. Enggak janjian. Kalau gerak Allah pasti ketemu. Mungkin tadi yang mengenai DKI ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. Dan untuk DKI kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat berkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Kaisang dan DPP PSI, dan saya merasa terhormat karena teman-teman PSI datang menggunakan peci dan sarung. Sehingga saya kalau dikasih tahu ya sarungan juga tadinya. Tapi PSI benar-benar menarik Partai Santri Indonesia. Terima kasih. Senarik, terima kasih. Sudah siap dong. Kita harus siap. Terus lagi ya. Pak, lama nggak ketemu. Siap.
kita suka nunggu PKB dulu. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Banyak yang bertanya mengenai survei. Ya saya jawab, saya nggak mikir survei. Surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Saya juga nggak mikir, capres nggak mikir. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Bisa mirip itu. Saya kira beda. Tertarik politik atau enggak ya, jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi mungkin. Warga NU ya kasihan saya sebetulnya. PBNU sampai begitu. Kok reaksinya kok berlebihan gitu. Padahal pansus ini diawali di Saudi rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI juga, Pak Godewi. Kalau ke Pak Adi bilang tadi paripurna dipimpin oleh Pak Muhaimin, itu kan hanya perintah dari kesimpulan di rapat di Saudi, rekomendasi bentuk pansus. Kita akan panggil semua terkait perlindungan warga negara Indonesia yang berhaji, akan kita minta dukungan dari Kemenlu. Kita mau juga akan undang Dirjen Imigrasi supaya orang yang tidak berhak haji itu berangkat, jangan diberangkatkan. Jadi bukan sengaja mencari-cari kesalahan Menak? Loh, bukan kesalahan, memang salah. Oh, nggak perlu dicari-cari maksudnya, memang udah salah? Nggak perlu dicari-cari, orang hajinya nggak berdasarkan keputusan kok. Tapi bukan hanya Menak yang disasar? Bukan. Ya, umpamanya nanti semua pelayanan akan kita panggil, umpamanya. Kenapa warga negara Indonesia dibiarkan seperti ini, tidak ada perlindungan? Kasihan loh kita ditangkap. Orang pembesar yang ditangkap, ditahan. Jangan sampai seperti itu. Mau naik haji, antri puluhan tahun. Pemerintah Saudi prihatin. Akhirnya ditambah kuota haji kemarin 2024 10.000. Ya, kuota ditambah untuk haji reguler. Terus apa yang dikerjain oleh Menteri Agama? Yang 9.000 dijual. Dijual menjadi haji ONH+. Jadi hanya 1.000 yang dipakai untuk reguler. Padahal pemerintah Saudi ngasih semuanya untuk reguler, bukan untuk bisnis dijual. Ya. Akhirnya DPR marah-marah, bentuk panitia pansus untuk menyelidiki hal itu. Nah, harusnya kan yang marah, yang berantem Menteri Agama. Kok jadi ketua PBNU ikut marah? Apa urusannya ketua PBNU dengan Menteri Agama? Dengan urusan haji, apa urusannya? Harusnya kan ketua PBNU itu kan bantuin rakyatnya. Kan banyak warga NU yang nggak kebagian haji gara-gara yang 9.000 tadi itu dijual ke ONH+. Kok PBNU jadi ikut ngebantuin Menteri Agama? Aneh kan? Kacau nih ketua PBNU. Oke, sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, saya sudah ngecek ya. Sewot TV sudah menganalisis, sudah ngecek, sudah mempelajari semua hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, ya, termasuk lembaga survei Indonesia, kemudian ada Poltreking, ada IPO dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sampaikan hasil survei digital yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang kredibel dan memastikan bahwa meskipun hari ini Pilkada Jakarta kembali diramaikan oleh masuknya Kaisang Pangarep gitu kan, karena kemarin Kaisang udah ngakuin gitu bahwa di Jawa Tengah PSI akan mengusung orang lain gitu, sementara Kaisang ini masih menunggu hasil istikharah katanya untuk kemudian nanti akan
dipaksakan oleh PSI dan Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya untuk fight di Jakarta, dan Kaisang sudah mengaku sanggup untuk bertanding dengan Ridwan Kamil dan juga Mas Anies Rashid Baswedan. Salam perubahan, semoga barokah, dan hasil survei udah menempatkan Mas Anies sebagai tokoh yang memiliki sentimen positif terbaik di Jakarta. Kemudian disusul Kaisang karena ada bin Jokowinya, kemudian ada Ridwan Kamil karena barangkali memang konstituen Partai Golkar di Jakarta ini masih sangat mumpuni untuk kemudian Ridwan Kamil dimasukkan ke bursa pemilihan gubernur di Jakarta 2024 tahun ini. Semoga barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.